Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah para santri dimanapun berada, saya sekarang akan mencoba menjelaskan tentang kalimat isim ditinjau dari berbagai sudut pandang. Dan saya kira pembahasan kali ini sangatlah penting untuk disimak, khususnya bagi para pemula. Sebab kadang para pemula itu merasa bingung dengan banyaknya istilah-istilah isim. Ada istilah isim mufrad, ada istilah isim ghair munsharif, isim jamid, isim mustaq, isim sahih, dan yang lainnya. Padahal contohnya hanya satu, istilahnya banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa kalimat itu ada 3 macam, ada kalimat isim, fi'il, dan kalimat haraf. Kalimat isim dilihat atau ditinjau dari asal terbentuknya itu ada 2 istilah. Satu ada istilah isim jamid, 2 isim mushtaq. Isim jamid itu ada 2 kategori. Satu ada yang termasuk isim zat atau bisa disebut konkret, ya nama-nama orang, nama negara, atau nama apa sajalah, nama-nama alat dapur atau apa saja. Ya contoh saya di sini akan mencontohkan 2 nama orang. Contohnya Zaid, itu nama orang, kelihatan orangnya. Yang kedua nama negara, Makkah. Yang kedua dari isim jamid itu ada isim makna. Isim makna kita sebut saja masdar. Saya contohkan di sini nasron dan dorban. Intinya setiap kalimat yang ditasrifan nomor 3 itu disebut masdar. Doroba yadribu dorban, nasoro yang suruh nasron. Nah itu masdar, itu termasuk isim jamid. Yang kedua ada isim mushtaq. Yang tergolong isim mushtaq itu ada isim fa'il, ada sifat musyabbihat, ada isim maf'ul, isim zaman, isim makan, dan isim tafdil. Itu yang tergolong isim-isim mushtaq. Lalu yang kedua, kalimat isim ditinjau dari jumlah huruf. Jumlah hurufnya ada 4 kategori. Satu ada yang golongan sulasi, contohnya haudun, ha, wawu, dan do, itu 3 huruf. Angfun, 1 hamzah, 2 nun, 3 fa, itu golongan sulasi. Ya contohnya Zaidun, Umarun, itu sulasi. Ada yang rubai. Ya saya contohkan di sini dari isim fa'il, ada dharibun, do, ro, alif, ro, dan ba. Itu golongan rubai, atau lihat saja nanti ada yang 4. Itu. Lalu yang ketiga ada khumasi. Terbentuk dari 5 haraf. Contohnya madrubun, 1 mim, 2 dha, 3 ro, 4 wawu, dan 5 ba. Atau mustafa, mim, sod, to, fa, dan ya. Berarti mustafa itu termasuk golongan khumasi. Ada yang sudasi. Di sini saya contohkan mustakhrijun, 1 mim, 2 sin, 3 ta, 4 kho, 5 ro, 6 jim. Atau malaikatun, coba malaikatun berapa? 1 mim, 2 lam, 3 alif, 4 hamzah, 5 kaf, 6 ta. Berarti malaikatun itu termasuk yang sudasi. Lalu kalimat isim ditinjau dari jumlah bilangan. Satu ada istilah isim mufrad. Sudah kita ketahui ya. Mufrad menunjukkan 1 orang atau 1 benda. Contohnya haudun, angfun. Ini hanya haudun dan angfun. Banyak zaidun, umar, hamdun. Wah banyak sekali. Yang kedua tasniyah. Tasniyah itu menunjukkan 2. Ya, haudun itu 1. Ketika ditasniyahkan menjadi haudoni. Angfun berarti menjadi angfani. Yang ketiga ada istilah jama'. Jama' itu ada 3 macam. Ada jama' mudzakkar salim,
itu jama untuk lelaki, Zaiduna di sini saya contohkan. Yang kedua jama muannas salim untuk perempuan, muslimatun ada jama taksir, rijalun. Lalu isim ditinjau dari kategori huruf. Ada dua kategori, satu ada kategori sahih, dua ada kategori mu'tal. Sahih sama seperti di fi'il, yaitu tidak ada huruf ilat, sedangkan mu'tal ada huruf ilat. Contoh yang sahih, Umarun, itu ain, mim, ro, itu semuanya huruf sahih. Tidak ada huruf ilat, tidak ada alif, tidak ada waw, juga tidak ada ya. Yang kedua, contoh yang mu'tal. Yang mu'tal melahirkan dua istilah. Ada istilah isim maksur, contohnya fata. Ada istilah isim mangkus, contohnya qadhi, itu golongan mu'tal. Terus ditinjau dari segi jenis kelamin. Jenis kelamin ada dua, satu ada muzakkar, dua ada muannas. Muzakkar itu lelaki, contohnya Zaidun. Muannas itu perempuan, contohnya Aisyatun untuk perempuan. Lalu kalimat isim ditinjau dari segi kejelasan dan tidaknya. Melahirkan dua istilah. Satu ada istilah isim ma'rifat, sudah diketahui, contohnya Zaid nama orang, Makkah nama negara. Ada istilah isim nakiro, rajulun contohnya. Lalu kalimat isim ditinjau dari kata ganti atau aslinya. Ada dua istilah, satu ada istilah isim zahir, kata asli, contohnya Zaidun, maksudnya kata asli itu kelihatan, Zaid. Ada isim dhamir, kata ganti, contohnya huwa, hiya, dan yang lainnya. Lalu kalimat isim ditinjau dari segi menerima tanwin atau tidaknya. Ada istilah, satu istilah isim munsharif, isim yang menerima tanwin, contohnya Zaidun. Ada yang kedua istilah ghair munsharif, contohnya Aisyatu, tidak bisa Aisyatun. Untuk penjelasannya nanti di bab-bab tersendiri. Baik, saya akan praktekkan dengan satu kata saja. Saya tulis di sini kalimat alhamdu. Kalimat hamdu itu sudah kita ketahui, kalimat itu adalah kalimat isim karena ada al. Lalu kita tinjau dari asal terbentuknya. Apakah kalimat hamdu termasuk jamid atau mustaq? Kalimat hamdu itu termasuk isim jamid. Mengapa isim jamid? Karena hamdu itu sigatnya masdar. Berarti itu tergolong jamid yang bagian isim makna. Lalu jumlah huruf hamdu. Hamdu itu termasuk sulasi karena terdiri dari 3 huruf, ha, mim, dan dal. Jumlah bilangan hamdu itu termasuk mufrad, tasniah atau jama'. Hamdu itu termasuk mufrad karena tidak ada tanda tasniah dan tidak ada tanda jama'. Lalu kategori huruf sahih atau mu'tal, hamdu dikarenakan di kalimat hamdu itu tidak ada huruf ilat, maka hamdu tergolong sahih. Lalu jenis kelamin, hamdu itu muzakkar atau muannas. Untuk jenis kelamin, hamdu itu muzakkar karena di hamdu tidak ada tanda muannas. Lalu kejelasan, termasuk isim ma'rifat atau isim nakirah. Hamdu itu termasuk isim ma'rifat karena kemasuki al. Salah satu tanda ma'rifat adalah al. Lalu kata asli atau ganti, hamdu itu termasuk kata asli atau termasuk isim zahir, bukan isim dhamir. Lalu menerima tanwin atau tidak. Apakah hamdu ini termasuk munsharif atau ghair munsharif? Hamdu ini termasuk isim yang munsharif. Karena di hamdu ini tidak ada ilat yang membuat tidak menerima tanwin atau ghair munsharif. Untuk alamat i'rabnya tinggal nanti kita bahas di bab alamat i'rab. Baiklah, terima kasih. Semoga ini bisa membantu untuk memahami isim atau tinjauan-tinjauan kalimat isim. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.